Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita juga berdoa agar virus yang sedang mewabah di negara kita ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar bersama di sekolah kita yang tercinta. Baiklah, pada pembelajaran daring kali ini yang akan kita pelajari adalah struktur teks prosedur. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang pengertian tentang teks prosedur. Jadi kali ini kita masuk ke dalam struktur teks prosedur. Jadi, struktur teks prosedur itu secara umum berisi tujuan dan langkah-langkah. Nah, tujuan itu maksudnya adalah berisi tujuan dari pembuatan teks atau hasil akhir yang ingin dicapai. Biasanya tujuan ini bisa berupa judul dari sebuah teks prosedur. Nanti ibu akan tampilkan dalam sebuah contoh teks prosedur. Nah, yang kedua tadi adalah langkah-langkah. Nah, setelah ada judul ataupun dari tujuan, selanjutnya dalam teks prosedur itu berisi langkah-langkah atau cara yang ditempuh agar tujuan atau hasil akhir dapat dicapai. Artinya, urutannya itu nggak bisa diubah. Teks prosedur ini kan harus sesuai dengan urutan agar teksnya itu bisa menjadi kompleks. Nah, kompleks itu artinya dia sesuai dengan urutannya. Nah, jika terdapat bahan dan alat dalam sebuah teks prosedur, maka struktur teksnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada judul tadi atau tujuan tadi kan sudah dijelaskan. Yang kedua itu ada bahan dan alat. Bahan dan alat ini artinya bahan-bahan yang kita gunakan dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, kita juga bisa menambahkan alat apa saja yang kita gunakan. Yang terakhir adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dalam teks prosedur. Nah, berikut adalah contoh teks prosedur, yaitu membuat getuk lindri. Tujuannya adalah getuk lindri ialah salah satu santapan tradisional dari Jawa Tengah. Santapan yang bahan dasarnya dari singkong ini sangat banyak diminati oleh seluruh golongan. Getuk lindri biasanya disajikan dengan taburan kelapa yang diparut sehingga membuat rasanya terus menjadi gurih serta lezat. Cara membuatnya pun tidaklah sulit. Berikut metode serta langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu kan ada tujuannya serta judulnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam material atau bahannya. Di situ ada 1 kg singkong yang biasanya kita makan atau bisa sebutannya singkong enak. Artinya singkongnya itu bukan singkong yang dilarang, bukan singkong racun. Yang kedua itu adalah 1 sendok teh garam dapur halus, 300 gram gula pasir. Yang keempat itu menggunakan pewarna, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan ataupun disesuaikan dengan banyaknya singkong. Jadi warnanya itu nggak boleh terlalu berlebihan, nanti kesannya aneh si getuknya ini. Selanjutnya ada bahannya. Nah, bahannya juga di situ kan tadi ada bahan utamanya. Nah, di sini ada bahan taburan atau bahan toppingnya. Bisa menggunakan kelapa. Kelapanya itu diparut, bukan bulat-bulat itu langsung dipakai ke dalam getuk ya. Jadi kelapanya diparut dulu, setelah itu ditambahkan setengah sendok teh garam dapur halus. Nah, selanjutnya ada langkah-langkahnya. Nih langkah-langkahnya bisa kalian baca di sini. Udah? Jadi ini ibu memilahkannya menjadi dalam
struktur teks prosedur. Jadi yang pertama itu ada tadi yang di sini. Nih. Maaf. Yang ini. Nah. Membuat getuk lindri itu adalah merupakan judulnya. Nah, tujuannya ditampilkan, yaitu getuk lindri ialah salah satu santapan tradisional dari Jawa Tengah. Nah, di sini tujuannya itu untuk merasakan gimana sih rasanya getuk lindri itu. Getuk lindri itu asalnya dari mana? Nah, secara tidak langsung kan kita tujuannya untuk mengetahui rasa serta asal getuk lindri ini dari mana. Kita bisa jelasin dalam struktur tujuannya. Yang kedua adalah alat atau bahan yang digunakan. Dalam teks prosedur kali ini, alatnya tidak ditampilkan atau tidak disebutkan. Namun, bahan-bahannya disebutkan. Bahannya itu yang tadi yang Ibu bacakan. Ada singkong, ada garam, ada gula, selanjutnya ada pewarna. Nah, untuk bahan taburannya itu ada kelapa sama garam. Nah, yang terakhir adalah langkah-langkahnya. Jadi, langkah-langkah ini semua harus kalian buat secara berurutan. Artinya, ini yang pertama misalnya. Ini yang pertama. Tapi kalian ingin membuat ini duluan yang pertamanya. Nah, artinya kan ini kalian langkahin. Ini gak ada, kalian anggap gak ada. Berarti singkongnya itu gak dicuci dulu. Kan itu gak bagus. Artinya kan langkah-langkahnya ini harus dilakukan secara berurutan. Oke. Jadi, berikut adalah struktur dari sebuah teks prosedur. Untuk kaidah kebahasaannya akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu hanya memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk mencatat materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, pindahkan ke buku catatan, dan jangan lupa difoto, kirim ke WA Ibu. Oke? Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.